Lagi kultum ya? Ustaz. Udah. Nggak usah gitu. Udah. Balik lagi sama kita di Dialog Amatir. Balik lagi sama gua Arya. Dan gue Bram. Gimana nih? Aduh, basa-basi dulu kali ya? Iya, kayak biasa basa-basi aja. dulu, Template template dulu pertanyaan. Gimana? Apa Pertama kabar? sesuai update si A. Ya, apa kabar? Apa kabar? Apa kabar? Baik, alhamdulillah Baik. baik. Gimana kalau lu gimana? Baik nggak? Baik. Alhamdulillah. Oke, kalau kedua- rada belakangan ini cukup berat sih puasa. Cukup berat puasa ya? Kayak panas banget. Oh, puasa emang? Oke, jadi topik hari ini adalah sosmed. Gimana, lu pakai sosmed nggak sih, Mas? Sosmed Pakailah pasti nggak mungkin. Enggak lah. Pakai. Ya kan? Gue lumayan lama sih. Lumayan Maksudnya udah lama banget Oh, gua mulai. veteran berarti. Enggak. Enggak. Jangan dong. Oh, enggak. Kan itu ke umur jadi. Oke, kalau pakai apa aja? Tapi mulai dari awal kali ya. Dari awal dulu. Awal banget itu gua pakai itu tahun 2007 mungkin. Gue masih SD berarti itu. Ya 2006 2007 lah, Friendster. Oh iya, Friendster. Gue masih ngerasain. Kirasain apa denger doang? Enggak, gue pernah kasih ngerasain. Gue masih main. Gue punya akunnya kok. Oh, punya akunnya. Nah, itu abis itu sempet main kayak ke aplikasi chat. Belum ada tuh WhatsApp, Line, Chat. MSN. Oh, MSN. MSN. Ya, gue denger doang. MSN itu pakai aplikasi HP tuh namanya Ibadi. Anjir, zaman kapan lu? Tua banget. 3 SMP itu 2008. 2008 BB belum ada? Belum ya? 2008. Belum. Belum. Habis itu masuk Twitter 2009. 2009 habis itu Facebook. Terus Twitter. Habis gitu. itu Path dulu Oh, ada. Path ya. Path. Listening tuh ya, gitu ya. Waduh. Update lokasi. 7-Eleven. Padahal aku cuma ke Seven. Padahal cuma kebetulan sama beli seluruh. Udah abis itu ntar ada panjang nih gue nih. Twitter, Facebook, Instagram, YouTube. Akhirnya di YouTube. TikTok terakhir. Oh, TikTok. Yang lagi ini. Oh, lagi hype TikTok. Ini Twitter. Kakao Talk gitu ya, Kakao Talk. Iya, Gue punya lagi Kakao Talk. Oh, iya. Gue punya serius. Buat apa? Iseng aja bikin. Kan lagi hype waktu itu. Yang warna kuning-kuning gitu kan. Ada stiker-stikernya soalnya. Itu lu chat-chatan sama siapa? Nggak ada. Lah terus lu gua buat apa gunanya? Lu suka sama stikernya tapi nggak ada yang di-chat. Nggak ada. Tapi lucu aja warnanya kuning gitu. Aplikasi warna kuning lucu aja. Gue suka warna kuning kan. Wah. Waduh. Tapi lu pakai nggak? Gue pakai banget gue. Dari kapan lu pakai sosmed? Pertama tuh ya itu Friendster itu kayak gue masih punya. Cuma nggak yang seitunya ya. Cuma yang sosok lah. Facebook tuh paling. Ada Facebook tuh, alay banget lah dulu, kayak parah. Dan masih bertahan lagi Facebook. Masih. Maksudnya kayak Friendster waktu itu zamannya abis itu Iya. hilang. Iya. Akhirnya udah gone. Gone gitu. Tapi Facebook masih sih. Masih gue Facebook, Instagram, ya Twitter buat lihat-lihat akun kan. Maksudnya akun-akun kayak fakta-fakta menarik gitu. Apa buat lihat kayak skandal gitu. Nah itu juga. Itu salah satu ya. Tolonglah image gue lagi dibangun nih, tolong. Gak gitu. Pakailah YouTube gue nggak sering sih. YouTube jarang sih. YouTube. TikTok. Gimana menurut? Kalau menurut lu sosmed tuh gimana sih? Sosmed tuh tempat menurut gue ya, in general aja kan. Ya menurut lu aja. Bisa tempat flexing, tempat pamer, tempat unjuk gigi. Ya update kehidupan. Update kehidupan. Oke, kalau gitu konten kreator menurut lu gimana tuh? Wow, sulit ya. Gua terus ditanya. Kalah cepet nanya gue. Oke. Konten creator maksudnya gini kan banyak anggapan kayak konten creator tuh orang yang bikin, sebenarnya secara harfiah kan orang yang bikin konten kan. Betul. Konten creator tidak Pembuat konten. Iya, pembuat konten kan, maksudnya tidak melulu harus yang rajin, maksudnya harus yang konsisten segala macam kan. Apa gimana? Apa emang kalau mau kita bikin aja tuh kita termasuk konten creator? Apa konten creator udah termasuk ke pekerjaan atau gitu? Bingung juga ya, maksudnya mungkin kalau sekarang konten creator apa ya, bener juga, maksudnya ketika kita buat konten walaupun nggak rutin, ya bisa dibilang juga konten creator. Oke. Iya dong, bener sih. tapi biasanya
orang yang ngecap konten creator tuh biasanya nggak cuma yang bikin, tapi dari orang lain juga, karena ngelihat konsistensi dia bikin konten terus. Itu menurut gue ya. Oh, oke. Menurut gue. Kayaknya belum disclaimer daripada kita nanti disalahin. Kita disclaimer dulu kayak. Iya. Nah, jadi disclaimer aja kalau ini Disclaimer tuh sepemahaman kita doang. Pemahaman kita Kayak doang. termasuk pengertian-pengertian atau yang semua yang kita omongin di sini, karena Jadi- maksudnya kita kan juga orang awam atau yang tidak mempelajari secara dalam. Makanya namanya dialog amatir. dialog amatir gitu. Kenapa namanya dialog amatir? Karena ini Kita tuh amatir. opini pribadi kita aja gitu. Pribadi, kita nggak mempelajari secara Jadi detail. tidak ada salahnya kalau kalian mau debat di bawah gitu kan, di komentar gitu-gitu. Gua nggak mau jawab sih. Nggak, maksudnya untuk tukar pikiran di bawah nggak ada salahnya Iya, gitu. iya. Karena ini emang dialog amatir. Maksudnya kalian dengar dari kita, tapi jangan, maksudnya ya, Jangan ditelan bulat-bulat gitu loh. ya bisa di cross check dulu lah. Kita bahas sosmed tadi ya, sosmed gitu. Kalau menurut gua sosmed tuh gimana ya, tempat bercurhat kali. Menurut gua pribadi. Jadi semua yang lo salurkan di sosmed tuh ya udah, nggak perlu ada, maksudnya nggak perlu orang tuh. Jadi gimana? Banyak gini. Kalau yang gue lihat banyak orang yang naruh di sosmed itu apa yang orang mau lihat, bukan apa yang mau dia posting. Oh, jadi lebih ini dong, lebih mementingkan apa kata orang. Iya, betul. Bukan apa yang dia suka. Betul. Yang gue lihat banyaknya kayak gitu. Itu nggak salah juga sih sebenarnya. Tuh makanya followers gue dikit, cuma orang-orang tertentu gitu. Karena itu sesuai apa yang lo mau post. Apa yang gue mau gitu loh. Tapi taunya dari mana kalau itu berdasarkan karena orang yang mau lihat, bukan keinginan dia? Kayaknya banyak deh orang-orang yang tertekan gitu-gitu. Yang gue lihat ya, yang gue baca segala macam tuh kayaknya banyak deh. Gampangnya gini, orang ngelihat sekarang gimana? Orang kayak terpacu sama angka likes gitu. Makanya Instagram sempat bikin nggak bisa matiin likes kan? likes. Iya. Gitu. Kayaknya gue lihat itu. Karena memang bisa jadi bikin depresi sih. Iya, Ketika gitu. udah terbiasa ngelihat likes-nya, oke lah ya. Tiba-tiba stuck atau nggak naik-naik. Iya. Kira orang tuh jadi kompetitif gitu loh. Sedangkan menurut gue sosmed ya buat senang-senang aja gitu, bukan buat debat, bukan buat ajang flexing. Ya masalah flexing nggak masalah sih sebenarnya. Tapi masalahnya ada juga menurut gue emang dasarnya, kebetulan yang negatif ya. Dasarnya memang dia mau nunjukin, atau kata kasarnya kata ininya sombong. Maksudnya ada aja. Jadi maksudnya kan iya, itu sesuai sama yang dia mau post. Iya, nggak masalah juga kan gitu. At least itu apa yang dia mau posting. Menurut gue gitu, biar jujur aja gitu, kayak jujur aja itu sih. Lebih salah mana? Sesuai keinginan tapi sombong, atau ngepost tapi sesuai keinginan orang? Kalau gue pribadi mendingan sombong sekalian. Jadi gue tuh lebih baik tutup telinga daripada tutup mulut orang. Kita cuma punya 2 tangan nih. Lebih baik tutup telinga daripada tutup mulut orang. Filosofis banget. Gila, ya baru mulai loh. Hah? Baru mulai loh. Tapi resikonya itu ketika kita ngambil contoh yang si orang yang suka menunjukkan ya, kan, ambil contohnya aja yang nunjukin harta. Udah sesuai nih, emang yang dia mau kayak gitu, tapi dihujat. Nah inilah gue nggak sukanya sama netizen Indo ya. Kayak kalau misalnya sesuai orang, mungkin nggak sesuai di diri kita, sesuai sama orang, tapi orang suka. Oke, sekarang pertanyaan dia gini, kenapa orang ngehujat? Iri? Karena sombong. Karena nggak suka. Iya iri kan? Belum tentu. Contohnya gimana? Orang misalnya bikin, ada satu konsep dari dulu yang menurut gua nggak sesuai sama gua, adalah konsep CSR. CSR itu adalah beramal. Tapi banyak yang didokumentasikan. Ya, kalau lo mau beramal aja. Gua nggak suka, maksudnya nggak sesuai lah. Oke, bisa dibilang nggak suka. Bukan berarti gue iri. Iya, tapi bukan berarti lo harus komen kan? Oh iya. Cuman maksudnya kalau lu kan tadi bilang karena iri. Enggak, gue nggak iri. Iya. Gua maksudnya ketika gue punya keinginan untuk memberi, ada rezeki lebih, ya udah cukup. Kalau bisa nggak ketahuan orang malah. Iya benar sih kalau itu benar. Kalau ketahuan orang jadi ria nggak sih gitu. Iya, makanya maksudnya tiap orang prinsipnya beda-beda. Iya betul. Cuma yang gua garis bawahi di sini tuh jarinya itu loh maksud gue. Iya sih. Itu sesuai sama tema kita hari ini. Tema kita hari ini hati-hati berbicara di internet. Hati-hati bersosial media. Tapi menurut lo emang bahaya? Banget.
Menurut gue banget. Karena itu kan jejak digital. Kita tuh kejar-kejaran nih siapa yang nanya dulu. Iya. Oke, gue langsung Parah. masuk. Gue langsung nanya dulu. Masuk terus. Menurut lu? Udah kelar tuh baru titik nih. Langsung masuk tuh. Terima kasih. Menurut lu? Bahaya banget. Bahayanya apa dan aktivitas apa yang bisa membuat itu berbahaya? Bahayanya. Dan efek bahayanya apa? Sebenarnya sih kalau menurut gue gini, takut salah ngomongnya itu loh. Itu salah ngomong atau salah perbuatan atau kata-kata kayak gitu kan ya. Nah itu tuh ngaruhnya ke kan jejak digital kan nggak bisa mati ya. Maksudnya nggak bisa hilang sih. Nggak bisa hilang kan, jejak digital sekali posting seumur hidup gitu. Sampai kiamat mungkin. Iya, yang bahayanya di situ gitu. Makanya kita harus berhati-hati gitu. Apalagi kita nggak ada yang tahu perasaan orang kayak gimana kan. Itu opini orang tuh beda banget. Gimana? Ibaratnya dari 100 orang tuh bakal ada 100 pemikiran berbeda gitu. Tapi kalau misalnya kita udah mencoba sangat hati-hati dan baik-baik banget, tapi tetap aja suka dilihat salah. Betul. Dikira ngejelekin. Betul. Gitu. Betul. Makanya harus diingat tuh manusia tuh gak ada yang sempurna. Terus diingat manusia pasti ada letak salahnya. Pasti. Terus diingat dulu. Lagi kultum ya? Kebetulan saya Ustaz. Ya serius manusia tuh gak ada yang sempurna gini. Pasti ada aja orang yang cari-cari kesalahan orang tuh pasti ada. Apalagi kalau udah nggak suka. Pasti ada banget tuh yang mau kita udah sebaik apapun, sesempurna apapun pasti dicari tuh jeleknya. Mungkin ini juga kali ya. Makanya yang tadi gue bilang kita nggak bisa menyalahkan cara berpikir orang. Iya, mungkin betul. ada juga yang tadi bahas lagi yang masalah orang ketika melakukan kebaikan didokumentasikan habis itu dipublikasikan. Dari gua mungkin kurang seret intinya kayak gitu lah. Kurang seret. Tapi sebenarnya mungkin yang si content creator tersebut tujuannya adalah menginspirasi atau ngasih tahu orang. Iya, betul. Jangan lupa untuk berbagi segala macam gitu. Cuman memang tiap orang ada yang kurang seret, ada yang kayak bisa mengambil sesuai dengan pemikiran si content creator tersebut. Tergantung perspektifnya aja kan. Iya. Maksudnya dari setiap konten tuh cobalah untuk diambil sisi positifnya gitu. Iya. Lu tau gak sih kayak banyak banget orang-orang nih, terutama netizen Indo nih, yang maksudnya gini, banyak banget orang mencoba berkarya gitu kayak di YouTube atau di TikTok gitu ya, apapun itulah platformnya gitu. Ketika kurang bagus langsung dihujat. Padahal gini, itu jangan dihujat gitu loh, itu bentuk dari proses gitu loh. Betul. Agung Hapsa aja dulu nggak mungkin langsung bagus gitu loh. Iya. Ya kan, Chandra Lioji dulu nggak mungkin langsung bagus gitu. Iya. Betul. Pasti dari jelek dulu, dari 20p gitu-gitu pasti gitu, jelek dulu awalnya. GP. Iya, betul. Cuma tuh konotasinya beda ya Pak ya? Musik kan? Betul. Winam. Tapi lu biasanya pakai sosial media untuk apa? Cari ilmu kali ya? Nggak cari ilmu sih. Bisa cari temen nih. Atau menjaga cari jodoh. Menjaga silaturahmi dengan teman-teman yang lama. Betul. Iya, kalau ada tapi butuhnya doang maksudnya kalau lanjut ya. Kalau misalnya menurut lu bersosial media perlu etika nggak bersosial media? Rebutan. Besok lu bikin pertanyaan gini ya, ini pertanyaan gua, pertanyaan enggak. Gua malas ditanya. Jadi gua kayak gua co-host tapi gue yang banyak nanya. Iya, jadinya gua narasumber di sini. Iya, udah. Dan menurut lu ada etika nggak, Mas? Dah kan gua udah. Gimana ya? Menurut gua ada apa nggak? Ada sih harusnya. Ada ITE kan sekarang. Ya kalau nanya ada. Apa itu ITE? Oh nggak tahu saya. Yang ya tahu ya. Udah pokoknya gitu ya tahu ya. Pokoknya tahu ya jangan ngasal ngomong deh itu ya. Iya kalau dari gue perlu banget sih. Maksudnya apalagi ketika ada di sosial media, oke, orang semakin bebas mungkin untuk bersuara atau apapun itu. Tapi lu juga punya harus etikanya. Iya betul. Lu harus jaga perasaan orang tersebut, lu harus tahu. Mungkin nggak bisa sedetail kayak lu tahu kondisi dia sekarang lagi terpuruk atau enggak. Cuman maksudnya ketika lu mau komen atau melakukan aksi, misalnya lu negur atau apapun mau berkata kasar, menurut gue lu coba putar posisinya. Lu digituin akan sakit hati apa enggak? Iya betul. Gitu, jadi jangan yang kayak enteng banget. Lu jempol tuh enteng banget gitu-gitu enggak. Lebih ke situasional aja gitu ya. Iya. Jadi maksud gue kayak itu hati-hati banget karena ketika misalnya gue netizen lu nih. Abis itu gue kayak nggak guna lo, fotonya jelek lo gitu kan. Mungkin
posisi lu sekarang lagi struggling untuk bisa dapat foto yang bagus. Ketika ada yang komen seperti itu, lu akan makin down. Iya, betul. Iya kan, makin depressed lah. Betul. Gitu kan. Jadi maksudnya ya, kalau lu punya ilmu atau menurut lu itu kurang bagus, ya lu kasih tahu yang bagus seperti apa. Iya, betul. Jangan malah bilang jelek. Iya. Jangan judgmental lah ya gitu. Lu boleh negor, oke, lu boleh ngatain, tapi habis itu kasih tahu lah. Iya. Paling enggak. Yes. Ya ini mungkin penyakitnya kali ya. Kritik doang nggak mau saran. Iya. Iya. Sedangkan Padahal kalau misalnya biasanya tulisan kritik dan saran. Gue masih bingung nih, gue mau nanya deh. Kenapa sih jempol netizen Indo tuh pada enteng-enteng banget? Gue masih nggak ngerti. Bisa? Karena menurut dia aman. Ketika dia melakukan sesuatu, misalnya gue netizen lu balik lagi, gue ngatain lu, wah foto segala macam, lu marah, lu nggak bisa ngapa-ngapain gue. Sesimpel itu. Menurut gue ya, karena dia akan merasa aman, kecuali kalau misalnya gue ketemu lu langsung, jelek banget foto lu mau nonjok bisa langsung. Iya. Kan? Iya. Itu nggak ada rasa ketakutan ketika dia komen doang. Lu mau ngapain? Lu nggak bisa ngapa-ngapain gue. Iya. Kayak kasusnya Deddy Corbuzier gitu segala macam kan. Yang mana? Yang Deddy Corbuzier yang nyari netizen itu. Yang mana? Iya, pura-pura lagi lu. Pura-pura lagi. Iya, benar. Tadi kan briefing kita. Tolonglah. Etikanya harusnya seperti apa sih? Ya menurut tim ya ini, menurut tim nih, sadar aja posisi kita. Maksudnya kayak tadi Mas Bram bilang, kalau posisinya dibalik tuh gimana gitu. Paham lah gitu posisi orang tuh gimana, jadi ngomongnya nggak ngasal gitu-gitu, intinya begitu. Jadi jangan sara juga, kan itu nggak boleh ya sara. Baju Sara, bukan. Ham. Tapi menurut lo gimana Mas? Wajar nggak sih kalau misalnya orang tuh masuk penjara gara-gara sosmed? aneh sih. Kenapa? Iya, harusnya itu tidak terjadi. Tapi kenapa ada? Iya, karena Pantas nggak kira-kira? Misalnya tapi ada orang nih. pantas menurut gua, jadi orang akan lebih berhati-hati karena tahu akan ada resikonya seperti itu. Tegas lah, berarti pemerintah lah ya. Iya, tapi masih banyak. Salah ngomong. Udah mau pemerintah lagi, kampret. Ya tapi itu lumayan tegas kan berarti bagus. Bisa jadi efek jerak sih. Seharusnya ya. Cuman ternyata kenyataan masih banyak banget. Banyak banget yang bully gitu lah ya. Iya. Nah yang ngasal tuh gimana sih? Ya itu yang nggak mikir. Oh. Tapi dengan tipe komen dan tipe netizen yang kita ketahui dari komen, dari reaksi netizen seperti itu menggambarkan ini nggak sih tipe orang-orang Indonesia, kualitas orang Indonesia? 50-50 sih menurut gua. Orang kan jadi ngelihat, orang Indonesia kayak gini. Militan kan. Bukan masalah militannya, coy. Militan dalam hal yang bener menurut gua nggak apa-apa. Ya. Misalnya ada negara lain ngambil karya Indonesia lah, contohnya kayak gitu. Ya kita ngebela Indonesia, gitu loh. Yeah. Tapi kalau misalnya menghujat kayak gitu tanpa tahu kejadian sebenarnya seperti apa, dan kebanyakan orang seperti apa, kebanyakan kasus kan kayak gitu kan. Yeah. Itu menggambarkan warga Indonesia seperti apa nggak sih? Ya mungkin iya. Mungkin iya gitu ya. Pak Soekarno kan juga bilang kayak gitu. Perjuanganku lebih mudah karena lawan penjajah. Perjuangan kalian akan lebih susah karena lawan saudara sendiri. Itu siapa yang ngomong? Soekarno, iya betul. Tapi itu kan berarti negatif ya. Nggak mungkin lah negatif doang. Pasti ada positifnya lah. Namanya sosmed tuh pasti ada positifnya. Pasti. Ya kan? Kok kita bisa belajar banyak banget. Banget. Gimana cara bikin brownies? Bisa. Malah ada. Gue tadi gimana cara boker nyalain, bukan. Itu alami. Gimana cara nyalain laptop black screen? Oh iya tadi. Iya. Terus ngapain itu? Enggak, kebetulan itu bisa nyala duluan. Oke. Tapi sebelumnya pernah gue. Oh iya. Dan itu works. Oke. Tapi ya benar-benar gue pernah. Bisa belajar macam-macam. Ya, gue juga pernah nyari ini apa? Tutorial cara mengganti baterai iPhone. Wih, gila. Beneran ganti iPhone 5 tuh gitu. 5 ganti baterai sama ganti LCD gue bisa sendiri. Iya, nah itu biasanya di YouTube kan. Pokoknya yang tutorial gitu biasanya di YouTube. Kalau TikTok sekarang paling tips-tips life hacks gitu. Terus tempat-tempat rekomendasi tempat gitu. Kalau nggak konten-konten lucu. Banyak loh sebenarnya konten kreator Indonesia tuh yang lucu-lucu tuh. Banyak. Yang entertaining tuh banyak banget. Yang lu suka sih, Oh si ini. Aurel Valen juga bagus sebenarnya. Kontennya.
Itu tentang apa? Dia bahas mitologi. Gue suka mitologi kan. Mitologi Yunani gitu-gitu. YouTube. Ada namanya Rolf Lain. Dia sekarang kayak kerja sama Close the Door. Oh iya. Iya. Itu bagus banget kontennya, gue suka. Gue sekarang kalau ketika ngeliat sosial media lebih pingin buat refreshing aja sih. Kayak nyari yang berat-berat gitu. Iya. Ketika gue sendiri, gue nge-scroll Instagram atau TikTok, bener-bener nyari yang lucu sih. Oh, jadi SpongeBob gitu ya. Gue lagi sering ular kawin. Emang lucu? Ih, lu udah liat lu ular kawin muter-muter gitu tuh. Deh. Enggak, muter-muter gitu. Gue sering nonton Bang Pen. Habis itu juga siapa ya? Sama makanan-makanan gitu ada yang Iya, makanan gue suka sih. Kayak ini deh. Odading Mang Oleh. Odading Mang Oleh. Itu kan, gue pernah kesana ya. Itu ngantrinya 2 jam tau gak? Ngantri odading doang. Odading itu roti bantal kan sih? Gua nggak ngerti namanya apa, tapi roti enak. Seenak itu? Enggak seenak itu, ya enak. Jadi katanya nggak enak odading? Enggak kayak gitu. Gue bilang enak, cuma nggak yang istimewa. Simpulan lu gimana menurut lo? Sebelum ini kita akhiri saja nih. Udah jam segini. Udah jam segini mau buka puasa ya. Belum dari takjil udah ajan. Masih jam 4. Asar. Masih jam 4 nyari takjil. Si lama banget lu. Woi. Gak, kesimpulannya gini, sosmed itu kayak pisau bermata dua menurut gue. Oh iya. Ya ada positif dan negatifnya, tergantung gunanya mau gimana gitu. Tergantung lo mau mau tergantung penggunaannya gimana dan perspektifnya seperti apa menurut gue gitu. Mau dipakai untuk apa? Untuk apa gitu. Bisa untuk positif juga bisa banget. Negatif juga bisa banget. Bisa, negatif bisa banget, parah. Kalau menurut lu gimana, Mas? Nggak usah ditanya lah. Nggak tanya lah. Udah cukup lah. Udah cukup ya. Ya kalau gitu tips deh. Tipsnya buat berhati-hati di sosmed apa aja? Tahu harus diam, tahu ketika lo nggak bisa diam, yang nggak harus lo tunjukkan ke orang di sosial media. Nggak bisa diam lagi. Kayak misalnya, lo mau komenin konten yang nggak, ya menurut lo ada yang nggak bagus lah, lo ada kayak nggak bagus nih, stop sampai situ aja. Nggak perlu lo tulis. Oke. Gitu loh. Iya, paham. Kalau yang versi diem kan, kayak nggak bagus ya, udah gitu aja. Iya. That's diri it. Sendiri udah dalam hati. Kalau lu nggak bisa diem ya lo ngomong kayak gua sama lu aja, ini kontennya nggak bagus ya kayak gitu. Udah, nggak perlu masuk sosial media. Buat apa? Oh, tambahan berarti. Jangan jadi si paling. Si paling maksudnya? Takutnya ada yang nggak ngerti. Si paling paham, si paling bener. Oh iya. Si paling oke. Si paling. Itu. Dilarang menjadi si paling. Behave lah. Bahasan hari ini kayak segitu aja kali ya. Oh, iya. Dia udah mau buka puasa. Ya semoga dapat sesuatu lah dari sini. Sesuatu. Walaupun nggak banyak, tapi at least ada lah. Betul. Disclaimer ya, balik lagi ya. Ini hanya opini kita pribadi. Jadi kalau memang ada salah-salah perbuatan atau kata-kata, tolong dimaafkan. Kita sudahi saja dialog amatir episode ini. Sampai ketemu. Ciao. Ciao.